Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Upacara ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini sangat berbeda dengan upacara sebelumnya karena saat ini semua anggota upacara memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan karena adanya COVID-19 yang sedang menyebar ini. Upacara ini juga diadakan secara virtual, yaitu secara daring. Aku menonton upacara ini dari televisi di rumah. Apa perbedaan upacara di Istana Negara tahun ini dengan tahun sebelumnya? Tahun ini, negara tidak mengundang masyarakat ke istana dan hanya dihadiri 6 pejabat negara saja. Halo, nama saya Marcelinus. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan tentang upacara HUT RI. Jadi, pertanyaan yang pertama, ada perbedaan upacara di Istana Negara tahun ini dengan tahun sebelumnya? Jawabannya adalah berikut 5 hal yang berbeda di HUT ke-75 RI. Nomor 1, tak undang masyarakat ke istana karena paham masih ada PSBB dan mengutamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan. Hanya dihadiri 6 pejabat negara. Pejabat yang hadir yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai inspektur upacara dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian 4 pejabat lainnya petugas upacara. Mereka yakni Ketua MPR Bambang Susanto dan petugas pembaca teks proklamasi, Menteri Agama Fadzul Rozi selaku pembaca doa, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Ketiga, tak lebih dari 100 orang yang hadir di istana. Keempat, hanya 8 paskibraka yang bertugas. Kelima, upacara terapkan protokol kesehatan. Kegiatan upacara 17 Agustus di Istana Negara dan kantor-kantor pemerintah daerah ini secara teknis harus mengikuti protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah peserta, jaga jarak, dan pemakaian masker. Ini Mike, ini jawaban Mike yang hari ini. Kalau tahun sekarang upacaranya secara online. Tapi kalau tahun kemarin itu ngumpul di istana. Kalau tahun ini harus pakai masker dan menggunakan protokol kesehatan. Tapi kalau tahun kemarin tidak pakai protokol kesehatan tidak apa-apa. 1. Tahun ini upacara bendera menggunakan masker. Tidak ada tamu undangan dan masyarakat mengikuti upacara secara langsung. Hanya dihadiri 7 pejabat negara, presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua MPR, menteri agama, panglima TNI, kepala polisi. Hanya ada 8 orang petugas pengibar bendera paskibraka.
1. Semua menggunakan masker dan Pak Jokowi tidak pidato. Perasaanku bangga dan senang saat melihat Pas Pampres menggunakan baju adat, karena ternyata banyak macamnya dan unik-unik. Perasaanku sangat bangga karena walaupun ada corona, tapi tetap saja melakukan pengibaran dan penurunan bendera. Perasaanku setelah menyaksikan upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Negara adalah senang dan bangga karena Indonesia berulang tahun yang ke-75. Perasaanku setelah menyaksikan upacara pengibaran dan penurunan bendera tadi adalah sangat senang dan bangga karena bisa melihat upacara pengibaran dan penurunan bendera. Bisa melihat Indonesia melalui pakaian adat, tarian tradisional, dan lagu-lagu melalui virtual. Perasaanku senang bisa mengikuti upacara bendera dengan melihat live streaming. Perasaanku, aku bangga jadi anak Indonesia yang memiliki pahlawan pantang menyerah hingga merdeka. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Mengisi kemerdekaan dengan melestarikan hutan dan lingkungan. Oke. Aku akan menjaga kelestarian Indonesia sebagai teman Garuda supaya Indonesia jaya selama-lamanya. Terima kasih. Aku ingin berjuang untuk melestarikan budaya dan hewan dan lain-lainnya, seperti monumen dan semua yang telah diperjuangkan oleh semua umat manusia yang berada di Indonesia. Yang jawaban yang ketiga, aku ingin Indonesia selalu merdeka walaupun satu kali. Aku sebagai teman Garuda ingin bisa menjadi anak yang lebih baik dari hari ke hari dan ingin membanggakan negara Indonesia. Setelah melihat upacara pengibaran dan penurunan bendera, aku berniat meneruskan perjuangan pahlawan Indonesia yang rela bertaruh nyawa demi Indonesia. Negeri ini butuh generasi penerus yang kritis dan berani menyuarakan sebuah kebenaran agar Indonesia terbebas dari orang-orang penindas. Menjaga tanaman atau menyiram, menyapu, mengepel, mengolah kaca, menanam tanaman atau reforestasi, dan lain-lain.